Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Dan saya menyapa seluruh pemirsa yang berkesempatan menyaksikan video ini. Video layanan, doa, renungan, dan puji-pujian yang senantiasa membawa setiap hati untuk teguh, kuat, percaya Tuhan Yesus, dan juga bertekun setia kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Ya, puji syukur. Makasih Tuhan Yesus. Yeay, semangat pagi. Ya, ada yang hadir dan melalui komentar ya, yang sedang sakit tubuhnya, ada yang sedang pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan. Yes, hadirlah Tuhan serta menyembah Dia. Pasti ada kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru akan membuat kita mampu menang dari setiap pergumulan hidup kita. Ayo saudara-saudara, kita pujikan pujian ini. Ayo, masih ingat nggak pujian ini? Ya, pujian yang lama banget, dikenang bahkan ini kan lagu sekolah minggu. Ya, kita kan di hadapan Tuhan seperti anak-anak yang polos, yang tulus, yang girang, yang sukacita. Iya kan Bapak Ibu sekalian? Maka yuk, mari kita katakan pujian bersama-sama. Hati-hati gunakan mulut, karena mulut kita dipercaya Tuhan ada firman-Nya. Maka ucapkan firman Tuhan, jangan ucapkan hal-hal yang negatif. Ucapkan hal-hal yang membangun. Ayo, hati-hati gunakan tangan. Tangan ini untuk tangan yang memberkati. Hati-hati gunakan mata, kaki. Ya, saudara-saudara, yuk kita sambil nyanyikan pujian ini. Yeay! Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay! Hati-hati gunakan kakimu. Oh yeay, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hei, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Papa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hei, hei, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Amin. Yuk sama-sama katakan, hati-hati. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ore, hei, hei, hei. Hati-hati kaki. Ya, hati-hati gunakan kakimu, karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu.
Oh ye. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tangan ini apa? Tangan yang memberkati. Karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yeay. Hati-hati gunakan mulutmu. Oh ye. Hati-hati gunakan mulutmu. Dor. Karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hei. Hati-hati gunakan kakimu. Oh ye. Hati-hati gunakan kakimu. Amin. Karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yeay. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hei, hei. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hei, hati-hati gunakan yencing. Yencing itu bahasa Mandarinnya kalau nggak salah mata. Hati-hati, karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yeay. Mana tangan-tangan yang memberkati? Yeay. Karena Papa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu, 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 mulut. Hati-hati ya, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kaki kita ini, saudara-saudara, membawa kabar baik, melangkah, melayani. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay. Sukacita. Mana anak-anak Tuhan Yesus? Sukacita. Hore. Hati yang bersukacita. Kita selalu sehat-sehat, gembira, obat yang manjur, obat yang mujarab. Ya, dalam Tuhan itu tidak ada susah-susah. Yang ada sukacita, bukan susah-susah ya. Dalam Tuhan itu wajah tidak cemberut, panjang kayak pepaya, tidak. Dalam Tuhanku Yesus itu wajah selalu bunder kayak jeruk. Ayo cek wajah masing-masing. Masih cemberutkah? Atau sudah bersukacita? Dalam pujian ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Bahkan ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kedamaian, ada kemenangan, ada harapan. Ada kasih sayang Bapa yang memeluk kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah ahli warisnya. Kita adalah milik pusaka kesukaannya. Biarkanlah di dalam hadiratnya Bapa terus membawa kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di rencanamu, di rencanamu, di pikiranmu, di pikiran, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Praise God forevermore. Glory, glory to God. I love you, Lord Jesus. Ketika kami saat ini dalam pujian penyembahan hadirat Tuhan nyata, dan saat firman Tuhan disampaikan, maka teguhlah hati setiap kami, dan terlepaslah setiap cengkeram-cengkeram penyakit, roh kegelapan, beban yang berat dalam hidup orang percaya. Karena Engkau Tuhan adalah jawaban kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Karena kami sangat membutuhkan firman-Mu hari-hari ini. Dipenuhilah setiap mereka dengan urapan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada pujian, ada kemenangan, ada korban syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baru ini, dan terima kasih umur yang Tuhan percayakan bagi kami. Tubuh sementara yang Bapa percaya kepada kami ini bukan sebagai alat untuk melakukan dosa dan dosa, tapi biarlah menjadi alat untuk memuliakan Bapa di surga. Tangan, mulut, kaki, mata, untuk memuliakan Bapa di surga, untuk mengucap syukur dan untuk menyembah-Mu, untuk menyaksikan kemurahan-Mu kepada sesama, untuk menyatakan pertolongan-Mu ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya Mesias, Kristus di hidup kami. Daripada-Mu lah hidup, kasih, pengampunan, dan kuasa yang kami nyatakan pegang seumur hidup kami. In Jesus name. Kuasa yang nyata, kuasa yang memberi pertolongan, kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang menyembuhkan, melepaskan, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Halo semua saudara-saudara sekalian. Ya, terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang masuk saat kita sedang live ini. Disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Ya, Yesus datang untuk memberkati, menolong, mengubahkan, mengampuni, menyelamatkan. Karya Yesus ajaib. Hari ini firman Tuhan akan mengajak kita bertekun, hidup bertekun di dalam apa ya? Di dalam iman. Ketekunan. Ya, Time for Bible diambil dari Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan 39. Mana anak-anak Tuhan? Ya, mana anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan
itulah tandanya anak yang coming. Anak yang coming itu anak yang pintar. Itulah tandanya anak yang pintar. Nanti masuk surga, terima upahnya. Hei, anak-anak Tuhan, dengar-dengaran. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang pintar, anak yang benar, anaknya Tuhan. Nanti masuk surga, terima mahkota. Hore! Ayo, Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian, dan terberkati ya. Terkuatkan, tersembuhkan, terlepaskan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Apa yang membuat seseorang sampai bisa melepaskan kepercayaannya? Pastor mau bagikan rema ini untuk kita semuanya. Kenyamanan. Kenyamanan itu dapat membuat orang kendor untuk bertekun di dalam doa. Kenyamanan, atau biasa yang keren tuh pakai bahasa Inggris, comfort zone. Bahasa Inggris nih ya. Comfort zone itu bisa mengubah orang yang tadinya dia tekun sekali melakukan firman Tuhan, tekun banget untuk berdoa, menjadi kendor. Kenapa? Kenyamanan. Jadi tidak semua yang namanya ujian itu buruk. Karena banyak orang lewat ujian naik kelas, saudara-saudara. Namun tanpa sadar ya, banyak orang ketika ada di situasi yang nyaman, kerajinannya pun mulai kendor. Kita melihat juga banyak orang yang ketika ada pergumulan, persoalan, penyakit, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini saudara-saudara, kita boleh menikmati firman, dan kiranya rema ini boleh menolong kita terus untuk tidak melepaskan kepercayaan kita. Kalau kita saat pergumulan kita bertekun banget, pujian penyembahan, terus baca firman, saat Tuhan tolong kita, mari kita lebih setia. Bila perlu ketekunan kita gandakan, saudara-saudara. Karena seringkali, meskipun tidak semua ya, ketika dalam pergumulan, kelemahan, mereka sangat bertekun banget. Dulu waktu masih belum online ya, masih pertemuan-pertemuan tatap muka, ada gereja-gereja setiap hari ada doa. Doa Senin, doa Selasa, doa Rabu, doa Kamis, doa malam, doa kaum wanita, kaum ibu, kaum remaja, kaum pemuda-pemudi, tunas remaja, sekolah minggu, pengajaran, macam-macam. Ada begitu banyak orang ketika dalam pergumulan, dia begitu rajin ikut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kenapa rajin banget? Iya, saya bertekun, saya percaya dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Pergumulan saya, Tuhan tolong. Dia tekun banget, saudara-saudara. Kalau dia seorang ibu, dia bergumul untuk istrinya, suaminya. Kalau dia seorang orang tua, dia bergumul untuk anak-anaknya. Sampai dia kusut berdoa
bertekun sungguh-sungguh. Ya, begitupun juga ketika banyak anak-anak studi, anak sekolah, anak mahasiswa yang saat dia belajar ya, dia bertekun banget. Dia bertekun banget. Dia bertekun banget, saudara-saudara. Nah, ketika sudah dapat gelar akademis atau lulus gitu ya, dia mulai terjun dan dia mulai bekerja, mulai zona nyaman itu mulai datang. Akhirnya ketekunannya sudah mulai luntur. Peganglah apa yang ada padamu dengan setia. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya bicara hal yang rohani. Layanilah Tuhan Yesus. Teladan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Maaf Bapak Ibu sekarang ada di situasi apa? Apakah sedang dalam pergumulan? Ataukah di zona nyaman? Pastor Andy sebagai hamba Tuhan mengajak setiap kita, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Tadi Pastor sampaikan bahwa apa yang membuat seseorang sampai melepaskan kepercayaannya, tidak lagi on fire, tidak lagi bertekun, zona nyaman. Coba ya kita mundur beberapa ayat, kita melihat Ibrani 10 ayat 32. Ya, kita mundur, kita mau lihat rema-rema ini dan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Ibrani 10 ayat 32. Firman Tuhan mau mengajak kita, ingatlah akan masa yang lalu. Ingatlah hari kemarin. Ingatlah masa-masa perjuangan. Dan sekarang sesudah kamu, saya dan Bapak Ibu sekalian terkasih ya, menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Kalau tadi saya sampaikan bahwa zona nyaman bisa membuat orang melepaskan kepercayaannya, tidak bertekun lagi. Maka di sini kita bisa mendapatkan kembali rema yang baik, yang membangun hidup kita. Apakah itu? Bahwa seringkali yang membuat orang bertahan dalam perjuangan, terus tetap bertekun, yaitu perjuangan yang berat. Atau secara eksplisit saya sampaikan, penderitaan, pergumulan. Ternyata kita melihat di sini, penderitaan bisa membuat orang bertekun di dalam doa, di dalam Tuhan, di dalam imannya. Ya. Jangan tukar surga dengan kebencian. Jangan tukar surga dengan amarah dan dendam. Jangan tukar surga dengan keluh kesah Anda. Bertekunlah senantiasa.
Penderitaan tidak harusnya membuat Anda pahit hati. Penderitaan itu adalah sebuah alasan untuk Anda terus bertekun di dalam doa, di dalam iman. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 33 ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kita tidak mengejar harta duniawi. Maka kita jadi orang harus berani berbagi. Konsep dalam pelayanan atau di hati saya bahwa Pastor Andy ini hanya penyalur. Maka tidak segan-segan, tidak pelit-pelit untuk menyalurkan berkat kepada sesama yang membutuhkan. Kita tidak boleh cuma sekedar pintar bermain kata. Jangan jadi hamba mamon, tapi sebetulnya dalam hati kita sedang mencari mamon. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukti nyata bahwa kita adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ingat, kita ini penyalur. Dimanapun kita berada, kita adalah penyalur. Penyalur berkat, amin. Penyalur berkat, amin. Sekarang kita maju saudara-saudara. Ya, tadi sudah 34, 35. Sekarang kita lihat Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37 ya, dari Ibrani 10. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Keluarga Pastor Andy melihat dan sering berkata begini, kok pagi-pagi benar setelah doa melayani live ini sudah aktivitas. Kok tidak seperti banyak orang percaya yang lain? Maka saya menjawab, Bapak Ibu, teladan Yesus Kristus pun demikian. Setelah pagi-pagi benar berdoa, Markus 1:35, lalu melayani. Bentuk pelayanan kan itu banyak. Kita bisa sapa tetangga kita, halo. Ya, hari ini saudara-saudara kita yang Muslim ya, merayakan Idul Adha, kita boleh memberikan senyuman dengan kasih. Banyak sih pelayanan meskipun dalam suasana lockdown ini, saudara-saudara, PPKM darurat ya. Banyak pelayanan. Pastor ke geraha seperti kemarin, bisa kita misalnya ketemu orang, memberkati, kita beli makanannya, membantu dia supaya cepat pulang, kita memberkati lebih kalau kita punya berkat
melayani itu banyak, ya. Form doa yang masuk itu semakin banyak, saudara. Dan ada satu lagi yang sangat mendasar. Kenapa pastor pagi-pagi benar beraktivitas? Selain daripada yang pertama, teladan Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu sekalian, saya menyadari waktu ini tidak banyak lagi. Dan secara pribadi, saya setiap hari, waktu aktivitas pastor ini tidak banyak. Kenapa? Pastor harus bangun lebih pagi, karena sekarang form doa, Tuhan percayakan bertambah dan bertambah. Ke depan, pastor mungkin akan meminta bantuan mitra doa. Untuk apa minta bantuan yang terkasih mitra doa ya? Supaya ikut bantu mendoakan, atau mungkin dipecah gitu. Karena hari ini Bapak Ibu, di grup doa WhatsApp saja sudah 98. Pasti banyak yang terlewatin. Bisa Anda bayangkan, saudara-saudara, 98 grup. Satu grup itu penuh, tiap grup penuh. Satu grup itu 257 kontak kali 98 per hari ini ya. Dan kemungkinan pastor akan ngomong ke admin, barangkali 100 nanti kita tidak bisa menambah lagi. Bukan tidak mau Tuhan, bukan apa Tuhan, tapi terlalu banyak. Ini saja sudah banyak yang tidak tertangani, jujur Bapak Ibu. Nah, sekiranya mitra doa bisa membantu, nanti ada satu orang yang koordinasi gitu ya. Nanti kumpulin di sana kontak-kontak pendoa dari mitra doa yang bersedia membantu doa. Nanti kita sampaikan melalui dalam sebuah video. Kita akan pin di sana. Kita akan sematkan nomor-nomor tersebut dan mengarahkan Bapak Ibu yang kedepannya mau meminta layanan doa-doa, termasuk doa kesembuhan. Ini kontak-kontak mitra doa. Siapapun yang punya hati, pastor tidak mau Anda mengharapkan saya. Saya mau jadi orang yang diberkati, bukan yang terkutuk. Saya harus membawa Anda kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan kesaksian-kesaksian hidup kami hari-hari, bukan untuk Anda iri ataupun Anda kultuskan, tetapi harus Anda juga mulai melakukan hal yang sama yang memberkati. Atau biarlah ini menjadi sebuah kesaksian yang hidup yang dibaca oleh semua orang. Waktu ini tidak banyak Bapak Ibu. Khususnya Pastor Andy menyadari waktuku tidak banyak. Maka pagi-pagi benar setelah berdoa, setelah melayani, Pastor aktivitas. Kenapa? Karena Pastor harus bangun lebih subuh dan harus tidur lebih sore. Pastor nggak bisa tidur lebih malam lagi. Karena tanggung jawab seperti ini, saya sudah nonton sudah 10.000 orang ya. Belum yang di Telegram, belum yang di yang lain-lain, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya pagi, siang, sore pastor tidak gunakan waktu dengan bijak, dengan baik, sementara sebelum malam pastor harus sudah tidur. Karena tanggung jawabnya bangun subuh, lebih subuh. Tidur lebih sore karena bangun lebih subuh. Pastor juga rindu juga sebetulnya, seperti rekan-rekan pelayanan yang lain ya.
siang live, sore live lagi, malam live lagi, untuk menyampaikan kabar baik, menguatkan. Dan kita live waktu kita pakai hanya untuk mengkritik sana sini. Kerjaan kita hanya kritik, hanya urusan orang lain, pekerjaan orang lain. Sampai-sampai kita lupa berbuah, sampai kita lupa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya ingatkan kepada diri saya sendiri bahwa waktu ini sangat sedikit. Maka saya tahu waktu sedikit, saya harus gunakan dengan baik. Saya mau juga sih seperti orang-orang yang bangun siang, terus makan, terus ngantuk lagi, terus tidur lagi. Rasanya secara daging mau juga gitu loh, enak ya. Tapi kan bagaimana ya, harus bijak. Karena Tuhan mengajar saya, dan saya share kepada Bapak Ibu sekalian, waktu ini saudara sebab sangat sedikit. Bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dia yang akan datang sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Oh, itu istilah bangkong. Bangkong atau bangkon? Iya, orang kalau bangun siang istilahnya, ya bangun siang gitu. Rasanya mau juga sih santai jam segini, masih dalam selimut, peluk bantal, enak, terus liur ngeng ngalir gitu. Pengen juga sebetulnya. Cuman ya puji syukur, saya terbentuk ini sejak lahir baru Tuhan panggil, lalu juga lebih terbentuk lagi waktu pendidikan Bible Study. Karena Bible Study kami itu lebih menekankan karakter tentang pelajaran Alkitab itu nomor 2. Di tempat pastor ikut Bible Study itu yang ditekankan pertama attitude, karakter Kristus. Maka kita disuruh cuci WC, lap ngepel, kursi-kursi gereja. Ya mungkin hari ini tidak banyak lagi yang sekolah Alkitab ya seperti gini. Bahkan sekarang lebih banyak pastor melihat ya, namanya block teaching. 1 bulan hanya 5 kali pertemuan. Sekali pertemuan hanya 4 jam. Yang diajarkan tentang bagaimana ilmu teologi. Nah, sekolah Alkitab dulu pastor itu diasramakan, masuk asrama saudara-saudara. Dan memang dibentuk itu karakternya, karakter. Bagaimana bersikap, bertutur kata, bagaimana ketika kita ditekan, bagaimana jika kita direndahkan, dilecehkan, dihina. Memang sengaja kita digorok di sana. Nah, inilah jadinya. Ini jadinya, saudara, ini jadinya. Ya, sekarang kita selesaikan 2 ayat ya. Tetapi orangku yang benar, Ibrani 10:38, akan hidup oleh iman. Amin. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi saudara-saudara, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kita nggak boleh undur hanya karena kenyamanan. Kita harus tetap bertekun hingga akhir. Kita bukan orang yang mengundurkan diri, menjual iman sehingga kita binasa. Tidak. Kita adalah orang-orang percaya yang bertekun, yang setia, berdoa, percaya, mengamalkan iman yang Tuhan ajarkan, dan yang beroleh hidup yang kekal. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah kami dengarkan, kami sudah baca, dan kami mau renungkan dalam hidup kami untuk kami lakukan. Biar setiap kami pendengar dan pemirsa dimanapun berada, tetap bertekun di dalam doa. Tetap setia, harap, dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah sumber pertolongan kami. Tuhan Yesuslah sumber hidup kami. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak bisa hidup. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan pelayanan ini, yang sudah menerima firman Tuhan,
Diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu. Sehat-sehat senantiasa, panjang umur, untuk setia bertekun melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan. In Jesus' name. Orang-orang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Be healed, be free, and be clear. Berhentilah dari kesakitanmu, bangkitlah, kuatlah, dan jadilah saksi, serta layanilah Tuhan Yesus, bertekunlah hingga akhir. Setialah sampai mati. Keren ya. Setia sampai mati. Tuhan Yesuslah penolong yang sejati. Diberkati keluarga Bapak Ibu, diberkati pekerjaan Bapak Ibu sekalian, diberkatilah buah kandungan Anda wanita istri, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah makan minum Anda, diberkatilah buah tanganmu, diberkatilah studi-studi anak-anakmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah mulutmu, diberkatilah matamu, diberkatilah tanganmu, tangan yang memberkati, diberkatilah kakimu dengan kasut kerelaan, kerelaan menolong, kerelaan beritakan Injil, kerelaan melayani, kerelaan mengampuni, kerelaan berbagi. Dan semua Bapak Ibu pemirsa, pendengar sekalian, turunlah rahmat, anugerah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus atas Bapak Ibu sekalian, Anda dan keluargamu. Engkau tidak turun, engkau akan diangkat naik jadi kepala di bidang Anda masing-masing. In Jesus' name. Diberkati waktu engkau keluar, diberkati waktu engkau masuk. In Jesus' name. Engkau akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Naik dan naik in Jesus' name. Rohanimu terus naik. Ketekunanmu terus. Kesetiaanmu terus. Roh yang menyala terus terbakar. In Jesus' name. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan percaya dari Tuhanlah lawatan, jamahan, dan jawaban doa kami terima. Amen. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Dengan rasa syukur dan bangga, Pastor mengajak kita, yuk bertekun, yuk tetap percaya, yuk tetap setia, dan selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat ya, jaga iman dan juga jaga imun ya. Oke saudara-saudara sekalian, Immanuel, rahmat Tuhan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you. Dadah. Pastor close ya. Door.